Jumpa lagi dengan belajar biologi pada kali ini dengan materi plantae. Pokok materi Pteridophyta. Tumbuhan berpembuluh. Kelompok ini disebut juga Tracheophyta. Struktur jaringannya lebih kompleks karena memiliki pembuluh sebagai sarana transportasi air, mineral, unsur hara, dan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Tumbuhan berpembuluh ada dua macam, yaitu tumbuhan tidak berbiji disebut Cormophyta dan tumbuhan berbiji disebut Spermatophyta. Tumbuhan yang tidak berbiji dan berpembuluh disebut dengan Pteridophyta. Ciri-ciri tumbuhan tidak berbiji atau disebut dengan Cormophyta. Sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, atau disebut dengan Cormophyta sejati. Pembuluh angkut tipe konsentris, bersifat autotrof, meliputi semua jenis tumbuhan paku-pakuan. Pada batang sudah memiliki jaringan pengangkut dengan sistem konsentris, yaitu xilem terdapat di tengah dikelilingi oleh floem. Akar berupa akar serabut yang ujungnya dilindungi oleh kaliptra. Tumbuhan tidak berbiji dan mempunyai pembuluh disebut dengan Pteridophyta. Daun tumbuhan paku bervariasi, dapat bedakan menjadi mikrofil, daun berukuran kecil, dan makrofil, daun berukuran besar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi sporafil, yaitu penghasil spora, dan tropofil, yaitu bisa melakukan fotosintesis. Mengalami metagenesis, yaitu fase sporafit mempunyai akar sejati, berumur panjang, dan merupakan generasi generatif. Fase gametofitnya adalah protalium, tidak mempunyai akar sejati, serta mempunyai antheridium dan archegonium. Ujung daun muda umumnya menggulung. Macam tumbuhan paku berdasarkan spora yang dimiliki. 1. Paku homospora, yaitu tumbuhan paku yang memproduksi satu macam ukuran spora. 2. Paku heterospora, yaitu tumbuhan paku yang memproduksi dua macam ukuran spora, yaitu mikrospora, yaitu spora yang berukuran kecil yang sering disebut dengan kelamin jantan, dan makrospora, spora yang berukuran besar yang disebut dengan kelamin betina. 3. Paku peralian, yaitu tumbuhan paku peralian menghasilkan spora yang berukuran sama tetapi dapat dibedakan antara spora jantan atau spora positif dan spora betina atau spora negatif. Perhatikan gambar metagenesis tumbuhan paku homospora. Spora jatuh menjadi protalium. Protalium merupakan generasi gametofit. Protalium menghasilkan dua alat kelamin, yaitu antheridium alat kelamin jantan dan archegonium alat kelamin betina. Antheridium menghasilkan sel sperma. Archegonium menghasilkan sel telur. Sel sperma dan sel telur bersatu menjadi sikut. Sikut tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku membentuk sporofit. Sporofit membentuk sporangium. Sporangium pecah menghasilkan spora. Terulanglah kembali metagenesis tumbuhan paku homospora. Perhatikan metagenesis tumbuhan paku heterospora. Tumbuhan paku heterospora menghasilkan dua macam jenis spora, yaitu mikrospora, yaitu spora yang berukuran kecil, dan makrospora, spora yang berukuran besar. Mikrospora menghasilkan mikroprotalium yang merupakan gametofit jantan. Makrospora menghasilkan makroprotalium yang merupakan gametofit betina. Mikroprotalium membentuk antheridium, alat kelamin jantan, dan makroprotalium membentuk archegonium, alat kelamin betina. Antheridium menghasilkan sel sperma. Archegonium menghasilkan sel telur. Sel sperma dan sel telur membentuk sikut. Sikut menghasilkan tumbuhan paku yang disebut dengan generasi sporofit. Tumbuhan paku atau sporofit menghasilkan dua macam, yaitu mikrosporofil dan megasporofil.
mikrosporofil ukuran kecil, megasporofil ukuran besar. Mikrosporofil membentuk mikrosporangium. Megasporofil membentuk makrosporangium. Mikrosporangium pecah menghasilkan mikrospora. Makrosporangium pecah menghasilkan makrospora. Terulanglah kembali metagenesis tumbuhan paku heterospora. Perhatikan gambar metagenesis tumbuhan paku peralihan. Tumbuhan paku peralihan masing-masing menghasilkan spora. Spora menghasilkan protalium atau gametofit. Protalium atau gametofit salah satunya akan membentuk antheridium, sedangkan gametofit atau protalium yang lain akan menghasilkan archegonium. Antheridium alat kelamin jantan menghasilkan sel sperma. Archegonium alat kelamin betina menghasilkan sel telur. Sel sperma dan sel telur bertemu menjadi sikut. Sikut kemudian membentuk tumbuhan paku yang merupakan generasi sporofit. Tumbuhan paku membentuk sporofit. Sporofit membentuk sporangium. Sporangium pecah menghasilkan spora. Dan terulanglah kembali metagenesis tumbuhan paku peralihan. Marilah kita bahas satu persatu mengenai divisio tumbuhan paku atau tumbuhan Pteridophyta. Divisio Lycophyta mempunyai dua macam tumbuhan paku, yaitu tumbuhan paku heterospora dan tumbuhan paku homospora. Tumbuhan paku heterospora adalah tumbuhan paku yang mempunyai spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Tumbuhan paku homospora adalah tumbuhan paku yang mempunyai spora dengan jenis dan ukuran yang sama. Contoh adalah Selaginella spesies dan Lycopodium spesies. Divisi Psilophyta merupakan tumbuhan paku primitif yang tidak memiliki akar dan daun. Contoh, Psilotum nudum. Divisi Equisetophyta atau disebut dengan tumbuhan paku ekor kuda. Ciri-ciri memiliki rizoma dan batang yang tumbuh tegak dengan ujung berbentuk kerucut atau strobilus. Contoh, Equisetum spesies. Divisi Pterophyta. Ciri-ciri merupakan tumbuhan paku sejati karena memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta urat daunnya terlihat jelas. Daun tumbuhan paku yang fertil memiliki spora pada bagian bawah daun. Contoh, Adiantum spesies. Apa manfaat tumbuhan paku bagi manusia? 1. Sebagai bahan baku batu bara. Contoh, tumbuhan paku yang memfosil. 2. Sebagai tanaman hias. Contoh, paku suplir, paku sarang burung, paku tanduk rusa. 3. Sebagai bahan obat-obatan. Contoh, paku Lycopodium, paku Elevatum spesies. 4. Sebagai bahan makanan. Contoh, paku semanggi. 5. Sebagai bahan pupuk hijau, dan sebagainya. Untuk mengingat materi tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan metagenesis tumbuhan paku heterospor dengan menggunakan bagan. 2. Sebutkan klasifikasi Pteridophyta. 3. Jelaskan manfaat tumbuhan Pteridophyta. Selesai sudah belajar biologi hari ini? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.